Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Senin ya, dimanapun Anda berada. Ada beberapa komentar ya dari saudara Nunung ya. Kenapa kok saya ini sering diganggu makhluk halus? Loh, ini jawabannya sederhana. Karena energimu negatif ya. Sehingga Anda mudah diganggu oleh makhluk halus. Coba ketika energimu positif, makhluk halus itu tidak akan mengganggu, mendekat saja tidak berani, gitu, menjauh. Ini bukan teori ya, ini sudah saya alami juga. Ketika saya terkena sihir telur santet, berarti energi saya negatif. Itu harus diterima ya, harus diakui. Oh, energiku negatif. Nah, disitulah saya berproses. Bagaimana supaya energi yang ada di dalam diri saya ini berubah menjadi positif gitu, teman-teman nonton Senin ya. Maka yang saya lakukan adalah tak perbaiki ibadahku. Yang selama ini ibadahnya bolong-bolong. Kadang enggak sholat keturun, ya bisa saja. Ya. Kadang enggak tepat waktunya, harus ditunda-tunda misalkan. Sholat duhur, wes Allahu Akbar adzan zuhur. Ya. Si ono pembeli. Si pekerjaannya belum selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, sholat kita menjadi tertunda. Kita menomorduakan Tuhan. Akhirnya energi kita semakin hari semakin negatif. Semakin hari semakin numpuk energi negatif. Lah ini salah satu sebab ya Anda mudah terkena sihir telur santet itu. Terus apa yang harus dilakukan? Ya diperbaiki. Ya. Sholatnya diperbaiki. Tirakatnya diperbaiki. Loh, caranya seperti itu. Kalau Anda tidak melakukan itu, ya tidak akan baik-baik saja. Ya makhluk halus itu akan terus mengganggu Anda. Selama energimu negatif, makhluk halus itu akan selalu mengganggu Anda. Ya. Paham ya? Jadi dilakukan seperti itu. Ya, ibadahnya dibenahi. Kalau Anda muslim ya sholat 5 waktu. Ya, bisa jadi makhluk itu sudah ada di dalam tubuhmu. Maka Anda harus tambahi dengan puasa. Anda harus tambahi dengan tirakat. Caranya seperti itu. Kadang kita ini berpikir bahwasanya oh saya ini diganggu makhluk halus. Kita hanya berpikir bahwasanya makhluk halus itu di luar diri Anda. Bisa jadi makhluk halus itu sudah ada di dalam diri Anda. Entah itu karena sihir telur santet atau karena perbuatan Anda yang negatif. Ya, terus ini sama ya pertanyaan saudara Rukmini ya. Ini ibaratnya masih satu tema ya pertanyaannya. Siapapun yang mengirimkan mistis atau ilmu hitam akan kembali kepada pengirimnya. Ya iya. Ya. Bukan berarti sihirnya itu akan kembali ya dalam bentuk sihir yang sama, bukan ya. Akan kembali dalam bentuk karma, akan kembali dalam bentuk hukuman Tuhan, dan itu pasti lebih berat ya. Jadi kalau teman-teman weton Senin, Anda ini terkena sihir telur santet, itu biasanya Anda akan tahu. Pelakunya itu Anda akan tahu. Nah, ketika Anda tahu pelaku sihir ya, itu kan akan memancing emosimu. Waduh, waplek ya aku disihir si A, aku disihir si B ya. Kan seperti itu. Bukannya Anda sembuh, malah tambah Anda ini semakin sulit untuk disembuhkan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, terus apa yang harus dilakukan supaya kita ini bisa sembuh dari gangguan sihir, dari gangguan teluh, dari gangguan santet dan sejenisnya? Nah, yang perlu kita lakukan adalah ya ibadah tadi, ya ibadah ditingkatkan, tirakat dilakukan ya. Kita tidak bisa berdiam diri ya. Kalau misalkan Anda merasa bahwasanya Anda ini katakanlah terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, Anda hanya berdiam diri, tidak bisa.
Ya. Ibaratnya Anda harus melakukan terapi mandiri, pengobatan mandiri. Kadang juga ketika kita terkena sihir, teluh santet, itu yang saya rasakan itu adalah proses pembersihan diri kita. Tuhan itu menghendaki kita untuk bersih, ya, secara batin. Kalau lahiriah bersih, ya, tinggal Anda beli sabun Shinshu, ya, Sansui apa Shinshu, ya, atau sabun Nuvu, ya, mandi, ya, bersihkan keramas pakai sampo. Itu lahiriahnya, lah batiniahnya kita itu. Dari tindakan-tindakan jelek yang kita lakukan itu loh. Itu juga perlu dibersihkan dengan tirakat. Tidak cukup Anda hanya ibadah sholat 5 waktu saja, tidak cukup. Ya. Nah, terus juga ini beda tema ini ya. Menanggapi komentar saudara Ira. Saya lahir Senin Pon, umur sudah 40 lebih. Tapi rezeki masih seret dan jodoh saya ini Senin Pahing. Cocok, Mas. Gimana ini ke depannya, atau usaha apa yang cocok buat keluarga saya? Ya. Kalau melihat, ya, enggak tahu ini Senin apa ya. Anda ini Senin apa? Senin Pahing itu emosi tok, teman-teman ya. Senin Pahing itu orangnya kaku, emosian. Ya. Jadi Anda harus banyak-banyak sabar. Banyak-banyak mengalah. Bagaimana rezeki, bagaimana usaha ya ke depannya, usaha apa yang cocok buat saya. Usaha yang Anda kerjakan saat ini ya, itu berarti kan sudah cocok toh. Walaupun katakanlah hasilnya tidak sesuai dengan Anda harapkan. Ya, yang perlu Anda lakukan adalah ubah strateginya. Ubah manajemennya. Contoh ya. Misalkan Anda ini dodolan bakso, ya. Anda dodolan bakso, ya, yo gak gede-gede, ya, biasa gitu ya, rombong biasa, ya, punya tempat di pinggir jalan. Nah, terus baksomu itu sepi, itu jangan Anda pindah baksonya gitu ya, tapi pindah manajemennya, pindah strateginya gitu loh ya. Misalkan menerima pesanan ya, diposting di Facebook, menerima bakso online, ya juga bisa seperti itu. Atau Anda ya buat gerobak pakai motor, jadi bisa pindah-pindah spot, itu juga bisa. Tapi usahanya kan tetap usaha Anda, usaha bakso. Ya, jadi teman-teman nonton Senin, kalau Anda punya usaha, terus usaha Anda ragu dengan usaha Anda, ubah strateginya. Usahanya tetap. Kalau Anda tidak melakukan itu, Anda ganti usaha, itu pun juga akan mengalami hal yang sama gitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.